Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata pelajaran IPA KD kita yang terakhir, yaitu KD 3.10 mengenai teknologi ramah lingkungan. Apa kabar kalian semua? Insya Allah semuanya sehat walafiat. Semoga kita dapat belajar dengan tenang, badan yang sehat, suasana yang ceria, agar pembelajaran kita dapat diserap dengan baik dan kelak kalian menambah ilmu yang bermanfaat. Kita mulai hari ini. Apa itu teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan atau lebih dikenal sustainable technology atau yang disebut juga green technology. Kalau kita lihat bahasa green artinya hijau, teknologi hijau. Sustainable teknologi, sustainable artinya dapat dibarui. Jadi kalau kita lihat teknologi ramah lingkungan, ramah terhadap lingkungan artinya teknologi yang tidak menyebabkan polusi atau merusak lingkungan. Dan teknologi sustainable artinya teknologi yang dapat dibarui bahan bakarnya, bukan lagi bahan bakar yang kita gunakan minyak bumi maupun batu bara, tetapi bahan bakar dari makhluk hidup yang dapat diperbaharui atau diperbanyak seterusnya ya. Nah, kita lihat pengertiannya. Bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan bertujuan untuk memberi kemudahan dan pemenuhan keperluan manusia. Prinsipnya, teknologi ini memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan atau teknologi yang menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Kita lihat apa saja aplikasi atau penerapan teknologi ramah lingkungan. Yang pertama adalah teknologi ramah lingkungan bidang energi. Yang kedua teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Yang ketiga teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. Dan yang keempat adalah teknologi ramah lingkungan bidang industri. Oke, selanjutnya kita lihat teknologi ramah lingkungan bidang energi. Yang pertama ada biofuel. Kemudian yang kedua ada biogas. Yang ketiga adalah solar cell. Yang keempat adalah the hydropower kriteria. Yang kelima OPT atau Ocean Power Technology. Berikutnya ada geothermal, kemudian wind power, dan yang terakhir adalah hydrogen fuel cell. Ya. Biofuel adalah merupakan bahan bakar yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dalam hal ini dari kelapa sawit. Ternyata jika diolah kelapa sawit dapat menjadi bahan bakar yang disebut biofuel atau bahan bakar organik. Dan itu contohnya dalam bentuk etanol. Biasanya dapat dipergunakan untuk mobil, motor. Jadi mungkin kedepannya akan mengganti bahan bakar minyak bumi yang persediaannya semakin menipis. Biofuel juga ramah lingkungan, dalam arti tidak banyak menyebabkan polusi baik di udara maupun di air. Ya. Berikutnya kita lihat tadi biofuel ya. Ini contohnya. Jadi selama ini yang kita tahu kalau kelapa sawit dipergunakan untuk dibikin minyak goreng ya, atau juga dibikin obat-obatan. Nah, sekarang dibikin sebagai bahan bakar kendaraan. Selanjutnya ada biogas. Biogas ini adalah alternatif
juga, yaitu berasal dari gas-gas hasil fermentasi anaerob, ya, zat-zat yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Yaitu contohnya kita lihat di sini nih. Ada kandang sapi, kemudian sapinya membuang kotoran, kotorannya dialirkan ke dalam bunker atau tabung. Nah, tabung ini tempat berkumpulnya limbah tinjaknya sapi tadi. Kemudian pada saat itu terjadilah penguraian atau fermentasi, menghasilkan gas. Gas itulah yang digunakan nanti untuk memasak di rumah-rumah. Nah, ini sudah terjadi di daerah-daerah, ya, mula-mula di India. Nah, sekarang di Indonesia pun sering di peternakan-peternakan. Jadi mereka menggunakan limbah untuk membangkit gas. Ya, gas itu nanti dipakai untuk memasak. Bisa juga gas ini untuk menjadi sumber energi listriknya. Selanjutnya yang ketiga, solar cell. Nah, semua sudah paham nih solar cell, yaitu energi listrik yang dirubah dari energi matahari atau yang dikenal dengan menggunakan fotovoltaik, ya, PV. Solar cell atau sel surya ini adalah selembar tipis kertas yang terbuat dari silikon atau polikristalin silikon, ya, yang dapat menyerap energi surya, di mana energi surya nanti diserap kemudian dapat dipergunakan untuk menghasilkan atau menggerakkan motor listrik atau juga untuk di rumah-rumah. Nah, untuk memanaskan air atau juga untuk sebagai sumber energi listrik di rumah, nantinya nyalain lampu. Bisa juga untuk kompor, bisa juga untuk pemanas air dan sebagainya. Jadi solar cell ini sudah sering dipergunakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan ada beberapa kendaraan juga yang menggunakan solar cell, ya. Selanjutnya, pembangkit listrik menggunakan hydropower atau tenaga air. Ini sudah lama kita pergunakan di Indonesia, ya. Beberapa pembangkit listrik menggunakan tenaga air terjun, air dam yang dikeluarkan airnya sedikit. Nah, air yang keluar sedikit itu akan menekan menggerakkan generator berputar menghasilkan listrik arus induksinya. Arus induksi itu menghasilkan listrik yang besar, turbin, nanti baru dialirkan ke rumah-rumah. Jadi air ini menggerakkan generator sehingga generator itu berputar. Kalau generator berputar, energi gerak berubah menjadi energi listrik. Kita pelajari sewaktu kita mempelajari induksi elektromagnetik, ya, di awal-awal semester genap ini. Selanjutnya yaitu harusnya ini masuk satu dulu, tenaga air atau air laut, ocean power, ya, tenaga ombak atau pasang surut air laut juga bisa. Sama saja prinsipnya, menggerakkan turbin juga sehingga menghasilkan listrik dari gerakan ombak tersebut. Berikutnya, tenaga angin juga sama, wind power, juga menggerakkan generator juga untuk menghasilkan energi listrik yang akan digunakan ke seluruh rumah-rumah. Ini memang awal-awalnya di Belanda banyak, karena di Belanda daerah dataran dengan angin yang besar. Nah, tapi di Indonesia juga sudah mulai dilakukan, terutama daerah-daerah yang datar yang memiliki gerakan angin yang banyak, sehingga bisa menggerakkan kincir anginnya. Yang berikutnya, geothermal. Geothermal adalah merupakan panas bumi, yaitu panas yang berasal dari lapisan dasar bumi atau kerak bumi. Nah, ini diserap, diambil lebih
banyak dari minyak dan gas alam justru tersimpan. Jadi volumenya itu nggak habis kalau geotermal dibandingkan dengan gas alam maupun minyak bumi. Makanya orang sudah beralih kepada geothermal heat pump dibandingkan minyak bumi maupun gas alam. Kenapa? Karena memang panas bumi ini nggak akan habis kecuali buminya berhenti. Kemudian sama saja prinsipnya, panas bumi menggerakkan turbin menghasilkan listrik ya. Selain itu juga bisa digunakan untuk apa? Ya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah-rumah, bisa juga membantu memasak ya. Karena apa? Aliran uap inilah yang digunakan untuk menggerakkan turbin listrik. Jadi ujung-ujungnya panas bumi itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar menggerakkan turbin ya. Jadi bahan bakar, jadi ditaruh di dalam tower ya, yang tertutup rapat, baru dialirkan ke pembangkit listrik atau kita kenal dengan pembangkit listrik menggunakan geothermal. Berikutnya hydrogen power atau fuel cell, yaitu merupakan unsur kimia hidrogen yang paling banyak di alam semesta. Kemudian unsur ini ternyata dalam senyawa air yang kita temukan selama ini. Apabila dirubah menjadi hidrogen, dia akan menjadi bahan bakar. Nah, bahan bakar itulah yang saat ini sedang marak mulai digunakan orang yang dikenal dengan fuel cell. Hidrogen ini ternyata apabila dijadikan sebagai bahan bakar menghasilkan energi listrik yang dapat menggerakkan kendaraan ya, baik itu pesawat terbang, bisa mobil dan sebagainya. Bahkan dikatakan di sini polusi yang dihasilkan sangat rendah. Makanya orang sudah berganti dari minyak bumi beralih ke bahan bakar hidrogen atau fuel cell. Ya, jadi ini ternyata pesawat terbang yang tadinya menggunakan aftur sekarang sudah menggunakan hidrogen. Sekarang kita lanjutkan berikutnya, yaitu teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Kalau di sini kita sebenarnya sudah paham dari dulu orang sudah ada menggunakan alat-alat transportasi ramah lingkungan. Contohnya sepeda ya. Sepeda, kemudian apa lagi? Beca ya. Nah, sekarang banyak orang menggunakan alat-alat transportasi yang tadinya pakai bahan bakar minyak bumi tetapi dirubah. Nah, contohnya mobil, motor ya. Bahkan mungkin kedepannya tadi pesawat terbang. Nah, hydrogen fuel. Jadi ada juga mobil yang menggunakan bahan bakar hidrogen. Kemudian ada yang menggunakan yaitu dari solar power cell, matahari. Jadi mobil tenaga matahari. Dan yang sering marak mulai sekarang di Indonesia juga sudah mulai banyak orang menggunakan mobil elektrik atau mobil listrik yang dicas. Jadi ke pom bensin bukan lagi ngisi bensin tapi ngecas listriknya mobil ya. Dan ini semua ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi di udara ya. Selanjutnya kita lihat teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. Nah, di sini ada yang dinamakan biopori, yaitu menggali lubang resapan. Nah, termasuk di sekolah kita juga memiliki lubang resapan. Tapi di sini lebih dipergunakan untuk menampung air hujan. Nah, jadi jangan sampai nanti terjadi banjir, kita bikin lubang biopori cukup banyak, air masuk ke lubang merembes ke dalam tanah kembali. Nah, di rumah-rumah kita sebaiknya juga sudah menggunakan lubang biopori resapan. Apa manfaatnya? Yaitu selain kita menampung air hujan,
juga bisa menaruh sampah-sampah organik, misalnya daun-daunan, sayur-sayur yang nggak habis dimakan, kemudian tulang-tulang ayam atau tulang ikan habis dimakan, masukkan ke lubang. Nanti dia akan diproses oleh dekomposer menjadi kompos ya, atau pupuk yang bisa kita gunakan kembali untuk tanaman. Nah, itu biopori. Jadi teknologi ramah lingkungan. Jadi menghindari atau mengurangi adanya banjir, atau juga membuang sampah dalam jumlah besar ke tempat pembuangan sampah akhir TPA di Bantar Gebang. Alangkah lebih baik sampah-sampah organik sudah kita kelola di rumah dengan menggunakan lubang resapan biopori. Kemudian yang kedua ini namanya water purification plant, yaitu pemurnian air atau penyaringan air. Ada dua macam cara, yaitu penyaringan air sederhana atau pemurnian air sederhana yang biasa dilakukan oleh perusahaan air minum atau PAM. Air yang diambil ya, kemudian diendapkan, setelah diendapkan baru disaring air limbah yang disaring tadi menggunakan beberapa batu-batuan, pasir, segala macam sekam dan sebagainya. Kemudian terakhir baru dikasih kapas, lalu dimasuk bak penampungan. Nah, dari bak penampungan baru diberikan kaporit untuk mematikan kuman-kuman, baru dialirkan ke rumah-rumah. Kemudian kalau yang kedua masih pemurnian air, yaitu teknologi osmosis balik. Ini lebih dikenal sebagai teknologi untuk mengubah kadar air yang pekat dengan garam menjadi air tawar, atau lebih tepatnya mengubah air laut menjadi air tawar. Ini yang sudah mulai dilakukan ya. Untuk mendapatkan air bersih mulai sulit. Akhirnya air laut dilakukan teknologi osmosis balik. Akhirnya mendapatkanlah air tawar yang tidak pekat garam kembali. Jadi air yang biasa. Ini water purification plant. Jadi ada dua cara. Yang satu sederhana, yang kedua adalah teknologi osmosis balik. Berikutnya ada vitroremediasi. Vitroremediasi ini adalah suatu cara di mana kita akan menghilangkan polusi udara dari logam-logam berat atau air maupun di tanah, yaitu menggunakan tanaman. Nah, jadi supaya ramah lingkungan. Contohnya di sekolah kita lah, bagaimana menghindari polusi udara, mengurangi polusi udara yang ada di sekolah kita ya. Kita sudah mulai menanam tanaman lidah mertua ya, atau sansevieria. Nah, sansevieria ini ternyata dapat menyerap karbon dioksida yang lebih banyak, sehingga kadar karbon dioksida di udara menjadi berkurang ya, diubah menjadi oksigen ya, dari proses fotosintesis di sansevieria. Kemudian enceng gondok. Ternyata enceng gondok itu dapat melakukan pengubahan air. Nah, air yang limbahnya penuh dengan sabun atau rinso, kemudian limbah-limbah yang lain, ternyata enceng gondok dapat mengelola menjadi air kembali jernih dan bersih. Jadi jangan salah, ternyata Allah menciptakan tanaman-tanaman tertentu berfungsi untuk mengembalikan kondisi yang ada di sekitar minimal menjadi kembali lagi, walaupun tidak 100% bisa kembali. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan bunga matahari. Di sini bunga matahari juga ternyata dapat digunakan untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik atau vitroremediasi. Sama halnya
dengan sansevieria ya. Nah, itulah tanaman-tanaman fitroremediasi ya. Berikutnya tembakau juga bisa. Tembakau juga bisa. Tanaman padi juga rupanya juga bisa. Selanjutnya kita lihat di sini ada toilet pengompos atau dikenal dengan composting toilet. Artinya toilet yang dapat digunakan proses aerob menghancurkan mendekomposis feses yang dihasilkan manusia sehingga terbentuknya dengan campuran sedikit gergaji atau serbuk gergaji dan sabut kelapa atau lumut tertentu. Proses aerob dari kotoran tinja manusia itu menyerap air dan mengurangi bau. Kemudian dapat proses dekomposisi secara anaerob digunakan pada septic tank ya. Tapi kalau di sini cukup menggunakan serbuk gergaji. Nah, ini ternyata juga dapat mengurangi bau dari kotoran tinja dan dapat digunakan pembentuk kompos nantinya. Sehingga dikatakan toilet pengompos. Toilet kering ya. Kemudian selanjutnya kita lihat ada teknologi lingkungan bidang industri. Teknologi lingkungan bidang industri hanya satu di sini, yaitu biopulping. Biopulping itu adalah solusi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Jadi di sini proses pelapukan itu pelapukan sampah dan pohon-pohon yang sudah mati diserap secara alami yang dapat digunakan untuk menghasilkan lignin yang membantu proses berbahaya kelestarian lingkungan. Limbah pabrik kertas ya, itu ternyata susah diuraikan dari ligninnya itu. Ternyata bahan itu sangat berbahaya. Kemudian soda api sulfid dan garam sulfida. Nah, bahan-bahan yang digunakan ini memberi efek negatif jika digunakan secara terus-menerus. Nah, untuk mengatasinya, kita terinspirasi dari kemampuan mikroba dalam proses pelapukan kayu, mengembangkan proses pengolahan limbah menggunakan mikroorganisme mampu menguraikan lignin tadi. Ya, sehingga tidak menyebabkan polusi, ya. Jadi hasil limbah dari pembuatan kertas, ya, limbah dari pembuatan kertas. Ya, tanpa ada cara pemanasan maupun tanpa menggunakan zat-zat kimia, ya. Di sini hanya menggunakan mikroorganisme yang dapat menghancurkan sisa-sisa pembuatan kertas dari bahan bakar bubur kayu tadi, lignin. Selanjutnya, perilaku hemat energi. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana kita menjaga agar energi yang ada di bumi ini dapat lebih hemat, tidak kita gunakan secara berlebih-lebihan atau hal yang tidak perlu kita gunakan tapi kita pasang terus. Contohnya, pasti kamu sudah paham semuanya, mematikan listrik ya. Pada saat kita tidak menggunakannya, pada saat ke kamar, tidak orang-orang di kamar, lebih baik lampunya dimatikan ya. Kemudian kendaraan juga tidak usah terlalu berlama-lama menggunakan kendaraan atau sering-sering pakai kendaraan kemana-mana pakai kendaraan padahal cukup pendek jalannya, cukup berjalan kaki. Karena itu untuk menghemat energi bahan bakar, juga mengurangi polusi udara. Jadi kemudian mematikan pompa air listrik jika airnya sudah penuh, masih dinyalain juga, boros. Jadi selanjutnya lagi
kemana-mana sebaiknya sudah menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, sepeda, tadi mobil-mobil seperti mobil listrik atau mobil panel surya. Lalu mencuci pakaian, menyetrika supaya nggak terlalu boros listrik. Kita nggak perlu mencuci setiap hari, 2 kali seminggu, karena pakaian kotor dapat dicuci dalam satu mesin cuci cukup 1 kali putaran jika berjumlah sekian kilo, 7 kilo atau 10 kilogram. Kalau kita setiap ini nyuci satu, listriknya boros, air yang untuk kita gunakan pun boros, ambilnya air pakai pompa. Nah, begitu besar energi listrik yang kita gunakan. Selanjutnya, jika menggunakan kendaraan, hindari kemacetan. Kenapa? Karena itu menyebabkan berkumpulnya limbah atau bahan bakar dibakar dan menyebabkan polusi udara. Selain itu, kita boros bahan bakar. Berikutnya, gunakanlah lampu LED. Sekarang lighting emitting diode itu mulai digunakan orang karena ternyata dia hemat energi lampu tersebut dibandingkan dengan lampu biasa atau lampu pijar. Lampu pijar boros, memakai energi listrik, ternyata ada energi panas yang keluar, dibandingkan LED tidak. Lalu jangan sering-sering menggunakan kertas yang banyak, karena kita tahu tadi sebuah kertas itu kita mesti nunggu pohonnya tumbuh sampai gede berapa tahun. Sementara kita nulis salah sedikit buang, gak perlu nulis-nulis coret-coret, buang. Buku ini buang. Padahal kita bisa memanfaatkan kertas itu seminimal mungkin. Makanya sekarang ini alhamdulillah semenjak adanya pandemi, kita lihat manfaat baliknya, penggunaan kertas sedikit berkurang. Nah, apa yang terjadi? Kita dapat menghemat tanaman untuk pembuat kertas, ya. Jadi pemborosan kita kurangi. Inilah cara-cara yang dapat kita lakukan, beberapa cara perilaku hemat energi dalam keseharian. Lalu teknologi ada yang tidak ramah lingkungan. Nah, dari tadi kan sudah kita bahas teknologi ramah lingkungan. Yang tidak ramah ya pastilah teknologi yang menggunakan bahan bakar minyak bumi. Memang bahan bakar minyak bumi sempat menjadi komoditas yang sangat penting. Tetapi sekarang orang mulai berpikir karena banyaknya bahan bakar yang menyebabkan polusi di udara, ya. Kemudian yang selanjutnya sama, batu bara juga menyebabkan polusi. Nah, ini yang dihindari oleh manusia-manusia yang sekarang ini yang sudah mulai mengerti dampak dari penggunaan bahan bakar minyak bumi maupun batu bara. Termasuk pengolahannya. Pengolahan minyak bumi juga dapat menyebabkan polusi yang sangat banyak, baik di laut maupun di darat. Begitu pula batu bara. Jadi proses-proses pengambilan batu bara dan minyak bumi di muka bumi ini ternyata juga merusak tanah, merusak air, bahkan merusak udara. Demikianlah pembelajaran kita tentang teknologi ramah lingkungan. Insya Allah ilmu kita hari ini bermanfaat buat kalian semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita dapat terus hidup sehat dan berbahagia. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum, tetapi jangan lupa mengerjakan soal yang akan Ibu berikan di Google Form berikut ini. Terima kasih.